Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Rahma Aulia sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai standar profesionalisme tenaga pendidik dalam pandangan Islam dan norma masyarakat. Berikut ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kami. Yang pertama mengenai sistem pendidikan di zaman Rasulullah yang akan dipaparkan oleh saudari Dinda Lutfiatur Rahma Al-Haq. Yang pertama, dalil mengenai cara pengajaran Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk memberikan pengajaran, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darimi. Dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darimi disebutkan, suatu ketika Rasulullah melewati 2 majelis di dalam masjid. Majelis pertama berisikan para sahabat yang sedang berdoa kepada Allah, sedangkan di majelis kedua, para sahabat tengah melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Kata Rasulullah, kedua majelis tersebut bagus, namun yang kedualah yang lebih utama. Sebagai seorang pendidik, Rasulullah dibekali Allah dengan 3 hal sehingga membantunya mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Pertama, empati, kasih sayang, dan ambisi akan keberhasilan dan kesuksesan umatnya. Kedua, berkata benar atau sidik dan dapat dipercaya atau al-amin. Ketiga, berjuang tanpa pamrih. Selanjutnya, metode pengajaran di zaman Rasulullah. Ada 7 metode yang digunakan Rasulullah untuk mendidik para sahabatnya. Pertama, metode lingkaran atau halakoh. Kedua, metode dialog dan diskusi atau al-hiwar wa al-mujadalah. Ketiga, metode ceramah atau al-khutbah. Keempat, metode kisoh atau al-kisoh. Keempat, metode kisah atau al-kisoh. Kelima, metode penugasan atau at-tatbik. Keenam, metode teladan dan panutan atau al-uswah dan al-qudwah. Ketujuh, metode perumpamaan atau daber al-amsal. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai sistem pendidikan di zaman milenial yang akan dipaparkan langsung oleh saudara Ridan Al-Kindi dan saudari Nadira Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di zaman milenial. Yang pertama, kita akan masuki pembahasan tentang undang-undang terkait sistem pendidikan di Indonesia. Tugas pendidik. Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, tugas tenaga pendidikan. Tugas tenaga pendidikan diatur di dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagai disebutkan dalam ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua adalah penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga adalah pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, yang menjadi kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan menurut ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua adalah mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, norma dalam kegiatan pendidikan di lingkungan kampus. Yang pertama membahas tentang perilaku yang harus dijauhi dosen. Yang pertama, melanggar prinsip dan etika yang telah ditetapkan. Yang kedua,
mengeksploitasi mahasiswa untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menolak penugasan yang diberikan. Yang keempat, malas atau melalaikan tugas. Yang kelima, tidak menghargai pendapat orang lain dan tidak mau bekerja sama dalam tim. Yang keenam, berperilaku tidak terpuji. Yang terakhir, melakukan plagiat. Selanjutnya yaitu membahas tentang perilaku yang harus dimiliki dosen. Yang pertama yaitu harus bisa menjadi teladan dalam lisan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, dosen seharusnya tidak menyembunyikan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, seorang dosen harus pandai menghargai anak didiknya sehingga tumbuh semangat belajar yang baik. Yang keempat, dosen hendaknya memberikan kemudahan kepada anak didiknya dan bukan malah mempersulit. Yang terakhir yaitu memperlakukan mahasiswa atau mahasiswinya secara adil dan terhormat. Selanjutnya yaitu mengenai kasus pelanggaran yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia dan norma masyarakat yang akan dipaparkan oleh saya dan saudari Marcella. Berikut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Kasus yang pertama yaitu datang dari dosen Universitas Riau. Dalam salah satu contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Riau yang berinisial SH yang melakukan tindakan kasus pelecehan seksual kepada seorang mahasiswi Universitas Riau yang berinisial L. Jika dilihat dari buktinya, kasus ini mulai terungkap pada saat korban curhat di akun media sosial. Korban mengaku telah mengalami pelecehan seksual pada saat ia melakukan bimbingan skripsi pada tanggal 27 Oktober 2021. Dalam unggahan video pengakuan korban, ia mengaku pelaku telah menanyakan hal pribadi hingga mengatakan I love you kepada dirinya. Tidak sampai situ saja, pelaku lantas mencium pipi kiri dan kening korban dan mengatakan mana bibir yang membuat korban terkejut dan ketakutan. Tak terima dengan dugaan pelecehan tersebut, korban akhirnya melaporkan ke Polresta Pekanbaru yang didampingi oleh ibu, tante, dan sejumlah anggota BEM Universitas. Namun beberapa hari kemudian penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual ini diambil alih oleh Polda Riau. Tetapi kendati demikian, pelaku SH membantah melakukan pelecehan tersebut dan malah melaporkan kembali mahasiswi tersebut atas dugaan pencemaran nama baik serta menuntut sejumlah uang senilai 10 miliar rupiah. Tetapi pada akhirnya dosen sekaligus dekan FISIP Universitas Riau, Syarif Harto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial L. Kepala Bidang Humas Polda Riau mengatakan tersangka dijerat dengan 2 pasal, yaitu 289 KUHP tentang pencabulan serta pasal 94 ayat 2 KUHP tentang pejabat yang melakukan perbuatan cabul. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kasus narkoba. Contoh lain dari kasus pelanggaran dalam dunia pendidikan yaitu kasus penggunaan narkoba oleh dosen Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Yuli Prasetyo Adi. Pihak Universitas Diponegoro membenarkan Yuli Prasetyo Adi yang tertangkap sedang pesta sabu berstatus sebagai dosen aktif. Ia tertangkap saat polisi sedang melakukan operasi anti narkotika pada tahun 2016. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran norma dalam kegiatan pendidikan, yaitu seorang dosen melanggar prinsip dan etika yang telah ditetapkan serta berperilaku tidak terpuji. Selain itu, seorang dosen yang seharusnya bisa menjadi Selain itu, seorang dosen yang seharusnya bisa menjadi teladan dalam lisan maupun dalam perbuatannya tidak dapat melakukan tuntutan tersebut.